kandangnya sapi itu dalam waktu kurang dari 1 menit sudah langsung bisa digunakan pupuk organik. Jadi ini yang kita anggap revolusi, bukan mimpi. Yang dulunya membuat pupuk organik itu butuh waktu hitungan hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan. Hari ini dengan Biosaka bisa dalam waktu hitungan yang kurang dari setengah jam. Meskipun kotoran sapi itu masih baru keluar dari perut sapi, itu langsung bisa dijadikan pupuk. Jadi ini sering kami kampanyekan, Biosaka itu membuat pupuk organik instan, bahkan lebih mudah daripada membuat mie instan, begitu Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Ansar sudah disampaikan jawabannya dan kita masih akan menyapa pendengar atau penonton atau pemirsa dari live YouTube yang hadir di kesempatan malam hari ini. Ada Eni Pras TBL 666 dari Pati hadir. Terima kasih. Sugeng Dalu selamat malam dan juga Husain Abu Sufyan dari Magelang juga hadir. Terima kasih. Dan selamat malam juga dari Cikarang ada Widodo 2541 ya. Silakan yang pengen bergabung atau mungkin berdiskusi secara langsung boleh banget di live YouTube kami atau juga melalui telepon 5803333 atau juga di 081127119111. Baik, ada yang bergabung di 081127119111. Kita akan bacakan mohon sosialisasi pemanfaatan Biosaka N level 1 untuk menetralisir bau sampah maupun bau busuk lainnya yang dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan dan kenyamanan masyarakat. Ini yang mempunyai nomor belakang 683. Kalau nggak salah ada Pak Budi Purwanto. Mau silakan ditanggapi ini. Pak Ansar. Ya, terima kasih. Wah, ini ada yang menyinggung tentang penanganan sampah. Mungkin ini kabar baik ya. Kita baru saja meluncurkan satu teknologi yang juga gratis. Ini akan menjadi satu wahana baru, keilmuan baru dalam mungkin negara memerangi sampah. Jadi di mana kota ada menghasilkan sampah, di mana sampah itu banyak komplain masyarakat sekitarnya. Jadi banyak TPA ditutup, banyak tempat pengolahan sampah sementara juga ditutup, itu karena komplain warga, karena baunya yang luar biasa. Nah, mungkin seluruh pendengar bisa nanti menghubungi kami, Biosaka, untuk bagaimana bisa mengakses seluruh Indonesia ini, untuk bisa mengakses teknologi penghilang bau. Jadi bau sampah seperti apapun, ya, yang menumpuk, itu hanya dalam waktu 30 detik, aroma sampah bisa dihilangkan. Jadi mungkin yang membutuhkan TPS di lingkungan masyarakat, pasar-pasar, atau berbagai fasilitas publik yang lain. Kita sudah meluncurkan penanganan sampah, bahkan slogan kita itu kalau di Yogyakarta itu mewujudkan Yogyakarta bebas bau sampah dalam waktu beberapa minggu ke depan. Jadi aman, kita sedia untuk seluruh masyarakat Indonesia penghilang bau dan mewujudkan Indonesia bebas dari bau sampah sehingga tidak mengganggu. Ya, baik. Ya. Ini ada yang bergabung juga, Kang Karyo di Godean. Mas bisa dijelaskan yang pupuk tadi dari rumput yang direndam, bagaimana teknis pembuatannya dan aplikasinya? Kang Karyo di Godean, mau silakan ditanggapi, Pak Ansar. Oke, Pak Karyo di Godean kita kemarin juga sudah melakukan pelatihan. Mungkin Bapak tidak mendengar agenda kami di Jogja, karena kemarin ada sekitar 1 minggu kami keliling Jogja. Jadi pemanfaatan rumput, kami selalu menanyakan, kalau kotoran sapi, kotoran kambing bisa dijadikan pupuk, apakah rumput tidak bisa dijadikan untuk sebagai pupuk organik? Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya, kalau rumput itu adalah bahan bakunya dari pakan ternak kita, kira-kira lebih baik mana? Antara bahan bakunya dan kotoran dari hewan ternak kita, kualitas pupuk organiknya. Selanjutnya, pembuatan pupuk organik kita yang berbasis rumput adalah sederhana. Ketika petani tidak memiliki ternak sapi atau kambing, kita bisa memanfaatkan rumput dengan istilah tekanan, mengeluarkan kandungan saripati atau selulosa atau unsur yang ada di kotoran, yang ada di rumput itu dengan pemanfaatan tekanan air, bukan dengan mikroba. Teknologinya hanya seperti pembuatan teh celup. Jadi teh itu cukup dicelupkan di dalam air, dalam waktu tidak lama, dalam waktu hitungan jam,
maka saripati atau kandungan unsur yang ada di dalam teh itu akan keluar. Jadi rumput pun sama, pengeluaran selulosa ternyata lebih mudah dengan direndam air. Bukan dicoper, dicacah, lalu diodak-aduk, dicampur dengan tanah, dan difermentasi selama berhari-hari. Jadi mungkin ini metode yang cukup efektif, tapi cukup menabrak atau mungkin banyak tidak disukai oleh para formulator pupuk yang selama ini telah bersusah payah mengenalkan teknologi-teknologi yang kami pikir rumit. Dengan hanya rumput direndam air menjadi pupuk, ini akan menjadi langkah besar, langkah mudah untuk petani bisa tertarik mewujudkan pertanian organik. Yang terpenting adalah murah, karena dengan murah inilah organik nanti tidak akan mengurangi produksi, karena kita bisa memfasilitasi sawah kita dengan pupuk berapapun banyaknya, karena modalnya hanya dengan rumput yang tumbuh di sekitar sawah kita. Jadi sederhana sekali, Pak Bapak Aryo. yang dari Godean, Pak Aryo. Terima Baik. kasih. Pak Ansar, apakah boleh disebutkan line WA yang mungkin ini bagi para pendengar yang akan menanyakan secara langsung mungkin terkait dengan eh, teknis pembuatannya atau mungkin juga aplikasinya? Boleh begitu di on air kan? Boleh, siap. Monggo Ya, silakan. silakan. Jadi boleh hubungi saya nanti dengan nomor WA 0858 3978 4639. 0858 3978 4639. Ya, siap, benar. Baik, terima kasih dan pendengar mungkin yang akan menanyakan secara langsung boleh banget ya. 24 jam nonstop ketika tidur tidak dibalasi, kalau bangun tidur dibalas begitu ya. Ansar Siap. ya. Baik, kita akan berikan kesempatan kembali dan kita akan sapa ini pendengar atau juga penonton atau pemirsa dari YouTube kami di RRI Jogja Official. Akan kami sapa satu persatu yang sudah bergabung. Ada John Karso 2534. John Karso dari Kebumen hadir. Terima kasih luar biasa. Nah, ini ada juga yang bertanya di live chat kami, Widyas Riyadining Rahayu, bagaimana cara mendapatkan N1 ini? Monggo silakan Pak Ansar, mungkin bisa ditanggapi terlebih dahulu. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Ini terkait N level 1, sebenarnya ini cukup fenomenal. Alhamdulillah melalui HIPI Yogyakarta, lewat RRI Yogyakarta, ini adalah momentum baik. Terima kasih untuk RRI Yogyakarta. Ini akan didengar oleh seluruh Indonesia. Kami kemarin sempat berpikir dari Yogyakarta untuk Indonesia Raya. Tapi kami tidak tahu caranya bagaimana. Tapi hari ini semua akan mendengar benar-benar terjadi dari Yogyakarta untuk Indonesia Raya. Jadi untuk N level 1 nanti bisa kami kirim atau kita sebenarnya sudah menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia, dan siapapun yang membutuhkan Biosaka N level 1, kita bisa akses, kita bisa bagi dari semua relawan-relawan yang ada. Cukup nanti kirim alamatnya, nanti kita hubungkan dengan relawan-relawan di berbagai wilayah. Relawan gerakan dari Selamatkan Alam Kembali ke Alam. Ya. Baik, terima kasih Pak Ansar. Ini masih ada yang bergabung kembali dan bertanya melalui live chat, akan kami bacakan juga ini. Tumor, mohon maaf ini, tumor paha. Maaf, ini saya belum bisa memahami pertanyaannya, akan kami Oke, stop mungkin dulu. tidak dijawab Bapak. Ya, karena terkait dengan manusia, ini kan kita lingkupnya pertanian. Oke, ya baik. Ya. Izin bertanya, apa benar teknologi Biosaka bisa dimanfaatkan untuk pengobatan atau farmasi ini? Ini terkait kesehatan ya, tapi gini, kalau kita sedikit saja mungkin bisa ditangkap, tapi kita tidak secara fokus membahas itu karena tema kita pertanian. Tapi yang Ya. jelas, orang tua kita dulu mengajarkan ini, kalau ini ditinggalkan oleh leluhur Jawa, makanya saya menyampaikannya dengan mungkin bahasa Jawa. Mhm. Kabeh sing dipangan kewan, kewane ora mati kuwi udu racun. Nah, apabila tidak bisa dimakan, ya nek ora iso dipangan, itu ada pilihan kedua. Biasanya itu adalah obat. Nah, rumput itu masuk nominasi di mana? Apakah dia bisa dimakan, layak untuk kita makan, atau rumput masuk
ranah itu obat. Tapi yang jelas, semua hewan yang makan rumput itu mampu berjalan dalam hitungan jam setelah hewan itu lahir. Artinya secara sederhana, rumput itu punya energi yang luar biasa yang mungkin saat ini masih dan belum kita pahami. Tapi secara rasional, secara logika bisa kita tangkap bagaimana peran rumput sebagai penyeimbang ekosistem dan bagaimana peran rumput sebagai penghasil oksigen yang luar biasa besar namun tidak kita sadari. Karena rumput juga berfotosintesis dan sebenarnya dengan fotosintesisnya rumput itu bisa menyehatkan kita. Namun hari ini kita berlomba-lomba bagaimana membinasakan rumput dari hadapan muka kita. Karena racun rumput sebenarnya yang merusak ekosistem pertanian kita. Itu mungkin. Ya, baik. Semoga Terima bisa kasih. ditangkap. Baik. Terima kasih juga yang sudah bergabung ini. Tadi ada yang bertanya dari Aris Munandar 1596 sudah ditanggapi dan selamat malam juga ini Widya Riyadining Rahayu juga Togetoge 2447. Ada Pak Triha di Kalasan Kembang Sore. Nyimak, terima kasih ya. Dan Wekmas 443 siap ngegas gitu ya. Terima kasih juga. Halo, apa Oke. kabar? Selamat malam juga ini Badatri Utomo ya. Yogyakarta Barat hadir menyimak. Terima kasih Pak Badar Tri Utomo 585 dan Zona Hijau 78 Bu Widya Pati hadir. Pangan sehat generasi hebat Biosaka untuk Indonesia. Terima kasih Zona Hijau 78 dan ada juga Muhammad Nurul Anwar. Mohon info kapan ada pelatihan Biosaka dan turunannya dalam waktu yang terdekat. Pak Ansar ini. Iya, terima kasih. Sebenarnya tiap hari saya melakukan sosialisasi di berbagai wilayah dan saya terus jalan. Besok saya di Lampung juga ada di Lampung, ada mungkin lebih kurang 100-an peserta yang untuk ikut. Nah, ini pertanyaannya ada di lokasi mana? Jadi kalau bicarakan mungkin Jogja atau Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, itu biasanya tetap ada anggota-anggota relawan yang setiap hari melakukan sosialisasi untuk pengabdian revolusi pertanian kita lah dalam hal berorganik. Jadi kita sudah komitmen mewujudkan pangan sehat untuk generasi hebat karena bisa dibilang hari ini sebenarnya kita krisis pangan sehat. Dari mana pendapat itu? Karena tidak ada petani yang hari ini hampir tidak terbebas dari yang namanya penggunaan racun pestisida. Di mana penggunaan racun dan pestisida inilah bahan atau hasil dari pertanian kita itu ditolak dan tidak bisa diekspor, terutama ke negara-negara maju, Jepang, Jerman, dan Amerika mungkin. Jadi ini adalah gerakan kesadaran, gerakan moral yang kita harus menyadari. Hari ini kita melihat fakta banyak anak-anak kecil yang saya pikir menderita penyakit akut, diabetes, gagal ginjal yang dulu hanya diderita oleh orang-orang tua atau lanjut usia. Nah, tidak mungkin penyakit itu tidak. Jadi analisa sederhana, kita harus mulai sadar dengan apa yang kita hasilkan, terutama petani. Saya sebagai pelaku pertanian harus mulai menyadari dan mencari solusi. Karena apabila kita menggunakan selalu pestisida, hama itu tidak akan berkurang jumlahnya. Justru akan semakin resisten, semakin ditambah dosisnya, akan semakin berbahaya untuk manusianya. Tetapi apabila tidak ditambah dosisnya, maka hama tidak akan bisa dikendalikan dengan pestisida. Jadi ini anomali, mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan untuk mencari solusi, terutama para ahli pertanian kita yang saya yakin kalau terus-terusan kita menggunakan pestisida, semakin ke depan semakin rawan pangan kita, semakin tidak layak pangan. Jadi ini menjadi perhatian khusus mungkin nantinya. Ya. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ansar. Luar biasa juga ini Amir Sani melalui channel YouTube kami di RRI Jogja Official. Kurang lebih ada 50-an orang pemirsa begitu ya. Matur nuwun atas partisipasinya dan juga perhatiannya. Ini ada yang bergabung kembali di live chat akan kami bacakan kembali. Ini masih ke Pak Ansar ini. Biosaka dan N level 1 tanaman padi sampai panen dihantam pereng. Alhamdulillah tetap hijau, bakoh padinya sampai panen. Ini apa namanya? Testimoni dari yang sudah menggunakan Biosaka ini. Dan juga Ya. terima kasih yang sudah bergabung ada Muhammad Muslim 3741
dari Penoh Gentan Susukan Semarang, luar biasa Semarang juga hadir. Dan Bening 1C, penjelasan N level aktivitasi 6 dari Pak Puji Rahmat Borobudur. Mungkin nanti bisa disampaikan secara singkat begitu ya. Dan juga terima kasih ini. Izin bertanya Bapak, sampah yang ada yang disemprot N level 1 bertahan berapa lama tidak berbau? Terima kasih. Dan juga terima kasih ini Nyun Sewu ini, apakah urin dari manusia apakah bisa dijadikan pestisida? Dari yang sudah bergabung Kavi Droponik. Singkat padat ini Pak Ya. Ansar, monggo. Karena waktu ya. Eh, Baik, terima kasih. Ini padat, singkat, jelas harus saya sampaikan melalui RRI Yogyakarta Ya, dan para relawan yang ikut bergabung serta mungkin mereka yang belum tergabung dengan relawan namun penasaran dengan Biosaka. Jadi tadi ada yang menanyakan N level 1 aktivasi ke-6. Nah, kalau selama ini N level 1 itu hanya berfungsi untuk membuat pupuk organik, aktivasi ke-6 itu mampu menetralkan bau sampah kota dalam hitungan detik. Bahkan ini aktivasinya sebenarnya jauh lebih berkali lipat dari aktivasi yang kelima sebelumnya. Terus N level 1 tadi ada yang menanyakan untuk teknologinya seperti apa, ini tidak saya sampaikan karena saat ini kita fokus pada penanganan dan pemberdayaannya. Terlebih kita menunggu para ahli untuk menyikapi hal ini. Karena ini menjadi satu atensi khusus, saya tidak akan melancangi atau saya tidak akan meninggalkan para ahli sebelum mereka berpendapat. Jadi mohon para petani bersabar lebih dulu karena ini dibutuhkan diskusi pada tingkatan ahli. Meskipun saya penelitinya, saya harus menghargai ranah-ranah itu. Selanjutnya, apakah urin manusia bisa dijadikan pestisida tadi itu? Saya yakin pestisida urin dari manusia asal tidak disemprotkan boleh. Jadi boleh dibuat parfum urin. Jadi ini mohon maaf ya, Biosaka itu macam-macam sebenarnya karena ini gerakan bagaimana memanfaatkan alam kita, kekayaan sumber daya alam kita dan kekayaan apapun yang ada di dalam negeri kita untuk bagaimana bisa mewujudkan pertanian sehat. Nah, saya yakin lebih baik kita menjadikan urin manusia sebagai parfum untuk agar hama tidak datang ke lokasi daripada kita menyemprotkan racun untuk makanan kita sendiri dan untuk makanan anak istri. Terlebih kita jual untuk makanan banyak orang. Kasihan mereka yang tidak memahami sehingga menderita penyakit yang kita sebabkan oleh apa yang kita lakukan. Ya, mungkin itu. silakan dilanjut. Saya pikir pertanyaan berikutnya cukup ya. Itu sudah gambaran bagaimana Biosaka dan kedepannya kita tetap gratiskan karena ini hanya berbahan baku dari kekayaan alam sekitar. Setelah kita berhasil, nah di sini ada HIPI. Ya, HIPI yang akan membantu petani bagaimana mengatur tata niaga pertanian kita, dan apabila memang kita sudah mampu meniadakan pestisida atau bahan kimia yang mengancam kesehatan manusia, apakah HIPI mampu membuat rantai pasar untuk mendongkrak ekonomi petani? Sudah kan biaya produksinya atau meniadakan produksi yang tinggi menjadi sangat rendah. Nah, yang ke depan HIPI mudah-mudahan bisa membantu kami sebagai relawan, mhm, terutama yang ada di Yogyakarta saat ini untuk menyalurkan. Karena selama ini hasil panen kita karena murah ya nggak apa-apa lah dijual biasa saja. Mudah-mudahan ini menjadi potensi pasar yang lebih karena ini giatnya adalah kemanusiaan. Jadi baik. bukan karena untuk keuntungan tapi Hmm, kemanusiaan. Tapi hasil kemanusiaan ini mudah-mudahan bisa menguntungkan petani-petani lewat amin. campur tangan HIPI. Mungkin Pak- itu. Ya, Pak Arya kayaknya langsung sedia begitu ya. Pak Arya, tanggapannya Pak Arya? Ya, tentunya walau waktu itu kami baru 15 menit ketemu dengan Pak Ansar, langsung kami Hmm, tangkap dan terbukti tanggal 16 Januari kemarin kita laksanakan pelatihan langsung, Mas. Gitu. luar Ini kita biasa lakukan. sekali. Ya. Baik, ini sudah ada yang bergabung kembali, namun waktunya ini sudah tidak memungkinkan lagi. Tapi mohon izin kita perpanjang sebentar begitu ya, karena memang ada Baik. yang menginginkan penjelasan terkait dengan bagaimana caranya ini untuk apa namanya membuat N level 1 tadi sudah disampaikan ya.
terkait dengan cara membuat N level 1 gimana Pak? Sudah disampaikan tadi Pak Ansar ya? Sudah saya sampaikan, Oke, baik. saya akan menunggu diskusi para ahli. Siap. Ya, baik. Dan ini juga yang sudah bergabung mengendalikan lalat buah benar dengan pisang ya Pak. Dan juga yang sudah bergabung, terima kasih ini. Monggo silakan untuk ditanggapi. Terima kasih. Ini mungkin bagaimana menyikapi tentang berorganik yang selalu diindikasikan dengan hama, serangan hama dan sulitnya pengendaliannya. Jadi kalau kita memilih bahan-bahan khusus, terutama boleh pisang atau mengkudu yang memang tidak disukai oleh lalat buah. Jadi lalat buah ini menjadi momok petani-petani organik, terutama pada tanaman hortikultura seperti cabai. Jadi pisang itu menarik, warnanya juga menarik, tetapi tidak disukai oleh hama apapun. Terutama pisang yang masih muda, itu menghasilkan satu getahnya itu sebagai antioksidan atau antibakteri. Nah, harapan saya petani bisa menangkap nantinya apabila membuat pestisida, lakukanlah atau carilah tanaman-tanaman yang tidak beracun untuk manusia, tetapi tidak disukai hama. Nah, tekanannya adalah yang kami tekankan, sekalipun organik, apabila dia racun dan membunuh hama, itu juga tidak aman untuk manusia. Baik. Makanya seperti mengkudu, itu bisa dijadikan jamu untuk manusia, tetapi tidak disukai hama. Itu bisa dipakai untuk pengendalian hama. Mungkin Ya. itu. Ya, baik. Terima kasih yang sudah bergabung baik melalui line chat kami.